Hadis Arba'in Nawawi ke-24. An Abi Dzaril Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarmihi an Rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum ari illa man kasautuhu fastaghsuni aghsukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu wa Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku beri makan, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semua, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidaklah akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika
orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka. Tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendapat selain dari itu, janganlah sekali-sekali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis Arba'in Nawawi ke-24 di atas merupakan hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril atau sesekali datang di mimpi Rasulullah SAW. Adapun hadis ini berisi kandungan sebagai berikut. Yang pertama, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya, yaitu sungguh aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Mengapa Allah sampai mengharamkan kezaliman atas dirinya? Karena perkara yang zalim itu sangat dibenci oleh Allah, dan kezaliman merupakan sumber dari kerusakan, yang mana bila hambanya melakukan suatu kezaliman, dipastikan dia akan hancur atas kezaliman itu sendiri. Yang kedua, Allah melarang menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan hambanya berbuat zalim dan saling menzalimi. Karena itu, siapapun tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Adapun berbuat zalim dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri adalah sebuah tindakan sadar menjadikan diri berada dalam kesulitan. Jadi, arah perbuatan zalim tidak kepada orang lain tetapi kepada diri sendiri. Yang kedua, menzalimi orang lain. Zalim terhadap orang lain adalah tindakan menyakiti atau tindakan yang membawa penderitaan bagi orang lain, baik penderitaan fisik maupun penderitaan mental. Perbuatan zalim terhadap orang lain sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah menyuruh untuk memerangi orang tersebut sampai kezaliman tidak ada di dunia ini lagi. Kandungan hadis yang ketiga adalah Allah sebaik-baiknya penolong. Semua makhluk di dunia ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah tempat mereka bersandar dan memohon pertolongan. Di dalam hadis telah disebutkan secara jelas bahwa Allah telah mencukupi segala kebutuhan dan kekurangan yang terjadi pada hambanya. Ketika hambanya lapar, Allah menolong hambanya dengan memberikan rezeki yang cukup agar mereka tidak kelaparan. Selain itu, Allah juga memberikan petunjuk kepada hambanya yang tersesat, asalkan hamba tersebut mau memohon kepada Allah. Bahkan Allah juga mengampuni dosa hambanya ketika hambanya betul-betul memohon dan berbuat taubat kepada Allah. Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan hamba-hambanya dan tidak pernah menzalimi hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah tidak boleh menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis. Yang pertama, menegakkan keadilan di antara manusia. Keadilan adalah suatu sikap memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Adil juga diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Konsep keadilan memiliki beberapa hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan masyarakatnya,
serta hubungan individu dengan Sang Penciptanya. Yang kedua, berserah diri kepada Allah. Berserah diri yang berarti kita menunggu hasil suatu pekerjaan atau bisa juga menunggu akibat suatu keadaan. Barang siapa yang sudah berusaha semaksimal mungkin, maka selanjutnya diserahkan kepada Allah Ta'ala dan dibarengi dengan ikhtiar agar hasil yang diharapkan bisa terwujud. Tanda seorang yang benar-benar tawakal bisa dilihat dalam realita kehidupan sehari-hari, yaitu dengan sikap yang optimis dan terus bekerja keras meskipun tantangan hidupnya penuh dengan kepahitan. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah memberikan kita nikmat sepanjang hidup yang tidak terbatas. Selagi kita mau mensyukuri, maka Allah akan menambah nikmat kita. Dalam kehidupan, banyak sekali cobaan yang harus dihadapi setiap orang, sehingga sabar dan ikhlas adalah kunci dari setiap permasalahan. Hubungan hadis dan konteksnya di masa sekarang. Pertama, menghindari sifat zalim di dunia. Akibat-akibat perbuatan zalim sebagai berikut. A. Dimurkai oleh Allah karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji, maka Allah sangat mencela hal tersebut. B. Dijauhi oleh manusia. Allah mengingatkan pada orang-orang yang beriman agar tidak melakukan perbuatan zalim atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. C. Ganjaran atau siksaan bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang berbuat zalim, akan tetapi orang-orang yang membantunya maupun orang-orang yang terlibat pun akan mendapatkan ganjaran atau siksaan dari Allah. Kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya bersyukur dengan menggunakan hati dan bersyukur melalui perbuatan. Secara terperinci, ada banyak manfaat dan faedah dari bersyukur. Diantaranya yang pertama, salah satu sebab untuk menjaga nikmat bahkan bisa bertambah, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, memperoleh ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagai salah satu tanda kemuliaan seorang hamba. Yang terakhir, memiliki pikiran yang positif. Beberapa cara berpikir positif yang bisa dilakukan diantaranya, lihat sisi baiknya, biasakan bersyukur, mengembangkan optimisme, tertawa, berbicara hal positif kepada diri sendiri, lebih banyak tersenyum, berbuat baik, istirahat, hilangkan drama, berada di dekat orang-orang yang positif, dan yang terakhir membayangkan masa depan.